Perkenalkan, nama saya Yonatan Lobledi, Prodi Manajemen S1. Saya akan mempresentasikan pengertian etika bisnis. Latar belakang: etika merupakan perilaku seseorang yang berhubungan dalam pengambilan keputusan yang baik maupun buruk. Dengan adanya nilai etika pada diri setiap individu dapat mengurangi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Beberapa skandal penyimpangan etika akuntansi di Indonesia yang melibatkan seseorang akuntan, diantaranya skandal pada PT Kimia Farma yang melakukan markup terhadap laporan keuangannya. Skandal akuntansi yang lainnya dilakukan oleh Toshiba Corp. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis, menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh, dan karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktik bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut etika ekonomi. Teori etika bisnis berasal dari Yunani ethos yang menurut Kerap 1998 adalah adat istiadat atau kebiasaan, perpanjangan dari adat istiadat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Etika utilitarianisme menurut John S. Mill dalam buku Kamus Filsafat mengatakan bahwa etika utilitarianisme merupakan teori etika yang mengatakan bahwa hal-hal yang baik merupakan hal yang bermanfaat, berguna, dan menguntungkan. Teori etika bisnis. Teori etika deontologis. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon atau kewajiban atau duty. Teori etika teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, artinya tujuan. Teori etika dan hak asasi pendekatan dari teori ini adalah bahwa tuntutan moral seseorang yaitu haknya yang dianggap dengan serius. Teori keutamaan. Pada teori ini konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois, fokus pada diri manusia, individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis belakangan ini dengan mencoba mengintegritaskan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika. Tujuan imperatif yaitu bisnis harus menjalankan sedemikian rupa agar hal
dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan atau stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Dasar pemikiran pendekatan tersebut adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pendekatan stakeholder ini berasal daripada prinsip minimal yang telah disebut, yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam suatu kegiatan bisnis. Etika dalam pemasaran. Segala aktivitas pemasaran dan promosi kerap terkesan bombastik dan hiperbola. Memang tak bisa disalahkan juga karena ini persaingan kian ramai dan sengit. Salah satu patokan untuk melakukan pemasaran yang beretika bisa merujuk kepada kode etik yang dibuat oleh American Marketing Association atau AMA. Cuplikannya berbunyi sebagai berikut. Pemasar harus menegakkan dan mengedepankan integritas, kehormatan, dan martabat profesi marketing dengan cara jujur dalam melayani konsumen, klien, pegawai, pemasok, distributor, dan masyarakat. Selain itu, para pemasar juga harus bisa menanamkan faktor kepercayaan dalam sistem pemasaran yang dilancarkan perusahaan. Bisnis dalam manajemen produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan input. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pendefinisian produksi mencakup tujuan, kegiatan menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat padanya. Etika dalam manajemen produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Etika bisnis dalam sumber daya manusia. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya, seperti finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia atau SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dan non-material dan non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi. Etika utilitarianisme. Teori utilitarianisme mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. John Mill dalam buku yang berjudul Kamus Filsafat mengatakan bahwa etika utilitarianisme merupakan teori etika yang mengatakan bahwa hal-hal yang baik merupakan hal yang bermanfaat, berguna, dan menguntungkan. Kesimpulan, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu mensinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis.
Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktis bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Saran dan berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa walaupun terdapat aturan yang mengatur tata cara berpenampilan para mahasiswa yang abadi jurusan sosiologi, masih terdapat juga sebagian mahasiswa yang tidak mengikuti aturan dikarenakan alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, yang menjadi saran dalam penelitian tentang etika berbusana dalam pergaulan mahasiswa ini adalah agar pihak jurusan sosiologi lebih menekankan lagi tentang aturan dalam menentukan tata cara berpenampilan khususnya terhadap para mahasiswa perempuan yang tidak terbiasa mengenakan busana sesuai dengan edaran aturan baru tahun 2014 sampai 2015, agar nantinya semua para mahasiswa jurusan sosiologi dapat menjadikan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman khusus dalam menentukan tata cara berpenampilan.